Nah, sekarang udah tahu semua strukturnya ya, udah tahu gigi ya, macam-macam penyusunnya, dan sudah tahu periodontium ya. Nah, sekarang kita lihat proses pembentukan gigi atau odontogenesis ya. Proses pembentukan gigi terjadi di saat masih embrio ya, pada usia 6 sampai 7 minggu dari kehamilan seseorang ya, atau usia dari embrio. Itu diawali dengan terbentuknya dental lamina. Jadi dental lamina itu bisa dibayangkan sebagai lengkungan yang berada pada bakal rahang atas dan bakal rahang bawah ya. Lengkungan itu dibentuk oleh ektoderm. Jadi secara embriologi ada namanya sel ektoderm, endoderm ya, mesoderm. Jadi gigi itu awalnya berasal dari ektoderm yang menebal ya, membentuk lengkungan di rahang atas dan di rahang bawah yang disebut sebagai dental lamina, di mana diselubungi oleh ektomesensim. Jadi dari kedua komponen inilah gigi nanti akan dibentuk, dari ektoderm dan dari ektomesensim ya. Nanti kita lihat lebih detail. Jadi pahami dulu apa yang disebut dengan dental lamina, yaitu proliferasi dari ektoderm yang membentuk lengkungan rahang atas dan rahang bawah ya. Tahap dari perkembangan gigi itu bisa dibagi menjadi 4 ya. Ada tahap bud, kemudian cap, bell, yang dilanjutkan dengan aposisional. Jadi aposisional adalah penimbunan mineral ya, kemudian terjadi pembentukan gigi, kemudian diakhiri dengan erupsi ya. Kita mulai dari fase bud ya. Jadi sudah saya sebutkan tadi, terbentuk dental lamina, lengkungan ektoderm pada bagian atas dan bawah, rahang atas dan rahang bawah ya. Kemudian dari dental lamina ini akan muncul 10 tooth bud ya, atau bakal gigi. Itu akan menjadi gigi susu ini ya, 10 di atas, 10 di bawah ya. Jadi pada 10 lokasi pada dental lamina itu mitosisnya lebih cepat, sehingga muncul 10 tonjolan di atas, 10 tonjolan di bawah. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Yang disebut sebagai tooth bud, yang nanti akan menjadi gigi susu atau deciduous teeth ya. Nah, perkembangan gigi semua melewati fase ini, fase bud, cap, bell, dan seterusnya. Tapi perkembangannya beda-beda. Sehingga hasilnya yang bisa adik-adik perhatikan nanti bahwa erupsi gigi tidak sinkron. Jadi ada waktunya masing-masing. Tergantung usia dari seorang anak ya. Jadi prinsipnya perkembangannya sama semua, tapi kecepatannya tidak sama ya. Ada yang duluan selesai, ada yang belakangan. Sehingga erupsinya terjadi secara bertahap ya. Inilah namanya bud ya, yaitu tonjolan dari ektoderm ini yang jumlahnya 10 di atas, 10 di bawah. Dental lamina itu ini ya, lengkungannya ada di atas, kemudian muncul bud ya, atau tonjolan 10 di atas, 10 di bawah ya. Akan menjadi deciduous teeth dilapisi oleh ektomesensim. Nah, dari sinilah gigi akan berawal ya. Gambar skematiknya seperti di sebelah kiri ini ya. Ektoderm, kemudian dibungkus oleh ektomesensim ya. Berikutnya fase cap ya. Nah, apa yang terjadi pada fase cap? Yaitu muncul struktur yang disebut dengan enamel organ. Muncul struktur yang disebut enamel organ. Enamel organ itu disusun oleh 3 komponen, yaitu ada outer enamel epithelium, sudah saya tunjukkan di awal sekilas gambarnya. Kemudian inner enamel epithelium, kemudian di tengah-tengahnya ada styloid reticulum ya. Nah, dari enamel organ inilah akan muncul email ya. Nah, kenapa bentuk gigi bisa macam-macam? Ada yang menjadi incisivus, kanin, molar, premolar. Itu karena perbedaannya ada namanya enamel knot. Nanti baca lebih detail di gigi ya. Jadi enamel knot inilah yang mempengaruhi bentuk gigi. Apakah dia menjadi molar, premolar, dan seterusnya ya. Nah, bentuk dari enamel organ ini melengkung
Jadi ada bagian yang cembung, ada bagian yang cekung atau konkav ya. Nah, pada bagian yang cekung diisi oleh dental papil ya. Dental papil yang awalnya berasal dari ektomesensim. Jadi sudah saya sebutkan di awal, gigi berasal dari ektoderm dan ektomesensim ya. Jadi bagian cekung dari enamel organ diisi oleh dental papila. Jadi dari dental papila inilah akan muncul struktur dentin dan pulpa. Sehingga gabungan dari enamel organ ditambah dengan dental papila itu disebut sebagai bakal gigi atau tooth germ ya. Jadi tooth germ itu gabungan dari enamel organ dan dental papila ya. Nah, kemudian pada fase cap juga terjadi peristiwa ini di mana ektomesensim yang berada di luar dari tooth germ sudah saya sebutkan tadi ya, gabungan enamel organ dan dental papila. Di luarnya itu disebut sebagai dental sac atau sakus atau kantung. Dari dental sac ini akan berkembang nantinya struktur cementum, periodontal ligamen dan alveolus ya, yaitu komponen dari periodontium ya. Nah, kemudian terbentuk juga ya pada fase itu calon gigi pengganti dari gigi susu ya. Terbentuk susadenous lamina dari dental lamina ya, yang nantinya akan muncul bud di sana yang akan menggantikan gigi susu ya. Sedangkan gigi tambahan yang 3 itu yaitu molar ya, molar permanen itu tidak memiliki pendahulu sehingga dia muncul dari pemanjangan ke belakang dari dental lamina ya. Mudah-mudahan bisa membayangkan ya. Inilah gambar pada fase cap ya. Ada struktur yang disebut dengan enamel organ. Ini. Kemudian di dalam cekungannya diisi oleh dental papil di sini ya. Nah, enamel organ itu ada 3 komponen sudah saya sebutkan, inner enamel epithelium, outer enamel epithelium dan stellate reticulum. Di sini ada namanya pemadatan dari ektomesensim yang disebut dental papil. Nah, inilah yang disebut sebagai tooth germ ya. Karena di sini akan muncul enamel, dari sini akan muncul dentin dan pulpa. Sedangkan di luarnya disebut dental sac yang juga berasal dari ektomesensim yang akan berkembang menjadi cementum, periodontal ligamen dan alveolar bone ya. Kemudian berikutnya pada fase bell ya, setelah cap ada fase bell di mana muncul lapisan baru. Lapisan baru. Kalau tadi enamel organ 3 lapis, sekarang menjadi 4 lapis sel. Yaitu ada muncul lapisan baru di antara inner enamel epithelium dan stellate reticulum ya. Yang disebut dengan stratum intermedium ini ya. Dengan adanya stratum intermedium ini, maka akan diinduksilah sel-sel itu akan berubah ya. Di mana akan muncul ameloblast. Kemudian yang pada tahap berikutnya akan memproduksi enamel ya. Kemudian ameloblast akan memicu sel pada dental papila diferensiasi menjadi odontoblast sehingga nanti akan diproduksi dentin ya. Jadi ini peristiwa yang sangat penting. Kalau tidak ada stratum intermedium, maka tidak akan ada ameloblast. Kalau tidak ada ameloblast, tidak akan ada odontoblast ya. Jadi ini peristiwa sangat penting ya. Inilah mengawali pembentukan email, kemudian pembentukan dentin ya. Pada tahap berikutnya yang tadi sudah saya tunjukkan pada slide sebelumnya, odontoblast akan mensekresi dentin. Kemudian mengalami kalsifikasi, kemudian dia semakin mundur ke arah dalam ya. Terbentuklah dentinal tubul ya. Sedangkan kemudian ameloblast akan mensekresi enamel ya, mengalami kalsifikasi, ameloblast semakin menjauh dari dentino-enamel junction ke arah luar ya, sehingga muncul tomb proses yang berada di dalam dari enamel rod ya. Kemudian mengalami kalsifikasi dua-duanya ya, sehingga terbentuk dentin,
terbentuk enamel ya. Inilah gambarnya pada Bell stage seperti ini ya. Jadi ada lapisan baru, kemudian muncullah sel yang akan memproduksi email dan memproduksi dentin ya. Kemudian mengalami kalsifikasi atau aposisi ya. Ini mulai terbentuk enamel ini ya. Ini dentin, ini sel-selnya ameloblast ya. Kemudian di luar ini sel di sini ameloblast, di sini odontoblast ya. Odontoblast makin ke arah sana, sudah saya tunjukkan tadi gambarnya. Ameloblast ke arah luar ya, odontoblast makin ke dalam ya. Nah, bagaimana cerita pembentukan akar gigi ya? Jadi akar gigi itu terbentuk dari pemanjangan ke bawah dari dentin ya. Itu terjadi setelah terbentuk mahkota ya. Nah, setelah terbentuk mahkota yang disusun oleh dentin dan enamel, kemudian akan muncul akar gigi ya. Itu pemanjangan dari dentin ke arah alveolar bone yang disebut dengan ini Hedwig epithelial root sheath ya, ke arah bawah ya. Nah, faktanya adalah begini adik-adik ya. Pada bagian daerah akar tidak ada stratum intermedium, tidak ada. Sehingga tidak terbentuk ameloblast di sini. Jadi ingat cerita tadi di daerah corona atau di daerah mahkota, itu ada stratum intermedium sehingga muncullah ameloblast. Di akar tidak ada stratum intermedium sehingga tidak ada ameloblast, sehingga tidak ada email pada akar. Inilah alasannya kenapa tidak ada enamel pada akar gigi ya. Kemudian odontoblast ini terus memproduksi dentin ya, sehingga Hedwig epithelial root sheath ini semakin panjang ke arah bawah ya, sehingga muncullah lubang-lubang pada permukaannya. Ada celah-celah sehingga ektomesensim yang berada di sekitar dari akar gigi bisa penetrasi ke dalam masuk. Kemudian pada tahap berikutnya dia berkembang menjadi cementoblast, kemudian menjadi cementocyte, terus memproduksi cementum seperti struktur yang tadi ya. Sehingga hasilnya cementum akan melapisi akar gigi, yaitu dentin yang masuk ke dalam alveolus ya. Nah, itulah cerita pembentukan akar gigi. Semakin akar gigi panjang, maka dia akan mendorong mahkota semakin ke atas ya. Sehingga kemudian akan terjadi erupsi seperti ini secara bertahap ya. Yaitu sekarang erupsi ya. Jadi erupsi itu terjadi karena pemanjangan dari akar sehingga mahkota mendekati permukaan, kemudian akhirnya akan menembus gingiva ya. Selain itu juga ada ini peran dari myofibroblast pada dental sac yang mendorong gigi ke arah atas atau ke posisinya ya. Ini kalau mau kita review tahap-tahap perkembangan gigi ya. Ada fase bud, nanti baca lagi ya. Cap, apa yang terjadi di sini. Ingat enamel organ. Pada bell, ingat ada lapisan baru yang tadi stratum intermedium. Sehingga terbentuk ameloblast, terbentuk odontoblast ya. Kemudian terjadi penimbunan materi anorganik ya. Sehingga disebut fase aposisi. Kemudian ada pembentukan akar yang akhirnya akan terjadi erupsi ya. Ini review dari proses pembentukan gigi ya. Nah, saya lanjutkan ke praktikum karena tidak banyak yang bisa ditunjukkan ya pada gigi ya. Slide-nya terbatas memang. Jadi hanya melihat struktur gigi secara keseluruhan, kemudian tahap-tahap perkembangannya ya. Nah, ini fase bud ya. Mudah-mudahan masih ingat ya, ada ectoderm yang berproliferasi pada dental lamina ya, di luarnya ektomesensim. Ini fase bud ya. Pada fase cap muncul enamel organ, inilah enamel organ. Kemudian ini dental papil ya, dari ektomesensim. Dan ingat akan jadi apa ini ya? Dari sini akan muncul email. Dari sini akan muncul dentin dan
ruangan ya di dalam dentin. Kemudian dari luarnya ini, dental sac namanya, itu akan muncul komponen periodontium, ya, baik cementum, periodontal ligamen, dan alveolar bone. Jadi inilah bakal gigi. Sehingga ini tambah ini disebut sebagai tooth germ, ya. Di luarnya disebut sebagai dental sac. Pada fase Bell itu muncul lapisan keempat sehingga memicu diferensiasi, sehingga muncullah sel-sel yang memproduksi dentin di sini ya, yaitu odontoblast, kemudian ameloblast ya, dan seterusnya akan dilanjutkan dengan fase aposisi. Ya, ini masih fase Bell ya. Nah, ini sudah mulai aposisi, mulai ditimbun materi anorganik ya, dan terbentuk enamel, kemudian terbentuk dentin ya. Ini sudah muncul sel-selnya, nanti akan aposisi ya, terjadi penimbunan materi anorganik. Ini odontoblast ya, kemudian di sini ameloblast ya. Ini dia fase aposisi ya. Yang tadi ya, dari enamel organ itu berkembang ya menjadi begini. Ini asalnya dari dental papil ya. Ada sel odontoblast ya, memproduksi dentin ini. Dia akan semakin ke arah dalam ya. Kemudian ada ameloblast memproduksi email, dia akan semakin ke arah luar. Dan nanti setelah erupsi hilanglah ameloblast ini ya. Di luarnya ini akan berkembang menjadi periodontium. Kemudian di dalam sini akan muncul ruangan ya yang akan diisi oleh pulpa ya. Ini gambar reviewnya, bisa adik-adik pelajari nanti ya. Dan perkembangan dari hari ke harinya ya, sampai erupsi ya. Nah, ini gambar gigi setelah erupsi seperti ini ya. Jadi ingat lagi, gigi ada komponen keras, ada komponen lunak. Komponen kerasnya 3 sebenarnya. Ada dentin yang paling besar, di atas dilapisi oleh email, kemudian di bawah dilapisi oleh cementum di sini ya. Di dalamnya ada ruangan diisi oleh pulpa ya. Gigi melekat erat pada soket yaitu tulang ya. Dilekatkan oleh periodontal ligamen di sini ya. Kemudian gigi di luar dilindungi oleh gingiva yang ikut melekatkan gigi juga ke soket ya. Ini gingiva ya, ingat jaringan ikat padat, epitel berlapis pipih ya. Kemudian di sini yang penting sekali ada perlekatan dari epitel ke arah email untuk mencegah masuknya organisme ke bagian akar dari gigi ya. Nah, inilah struktur dari gigi ya. Dan kemudian bisa dilihat ada dentinal tubul di sini, enamel rod. Kemudian ingat namanya garis-garis itu ya, Retrius di sini, kemudian line of Owen, dan kenapa dia muncul ya. Dan pahami bahwa kehidupan gigi itu tergantung dari pulpa. Jadi disinilah diisi pembuluh darah, arteri, pena, limfe, saraf ya. Kalau pulpa sudah hilang, maka gigi kita sebut sudah mati ya. Walaupun dia masih melekat pada rahang, tapi kita sebut dia mati ya.